dalam kondisi sehat ya, karena hari ini kita akan melakukan SG Webinar Series edisi khusus nih, edisi Health Talk. Selamat bergabung dalam sesi hari ini. Terima kasih untuk seluruh peserta yang sudah meluangkan waktu dan berpartisipasi pada sesi hari ini. Perkenalkan, saya Teresia Diahimahwanti dari Human Resources. Hari ini akan memandu sesi SG Webinar Series kali ini, di mana Soho Global Health bekerja sama dengan PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia atau Mandiri InHealth dan juga Rumah Sakit Premier Jatinegara dan akan membahas spesial topik yang rasanya ditunggu-tunggu ya, ada request dari banyak dari Soho People dan juga karyawan ya. Itu dengan topik rahasia diet sehat, langsing, sehat dan tetap bahagia. Nah, terima kasih untuk support Pak Fajar dari Mandiri InHealth dan juga Ibu Yuna dari Rumah Sakit Premier Jatinegara sehingga bisa terselenggaranya Health Talk pagi ini. Nah, sebelum memulai sesi Webinar Series sesuai purpose SGH Group, yaitu menjunjung kepedulian terhadap kehidupan manusia sebagai prioritas kami yang tertinggi untuk memuliakan Tuhan Yang Maha Esa, maka kita akan memulai sesi ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa bersama. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas segala rahmat, karunia, serta nikmat yang Engkau limpahkan kepada kami. Ya Tuhan, berikanlah kami bimbingan, kekuatan, dan keberanian menghadapi segala rintangan, tantangan, dan peluang dalam kehidupan dan pekerjaan, serta mampu membawa kebaikan bagi sesama. Ya Tuhan, berikanlah rahmat dan berkah kepada Soho Global Health, tempat kami bekerja mencari nafkah, untuk terus bertumbuh dan berkembang dalam menyehatkan masyarakat Indonesia. Ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, jadikanlah sesi SG Health Talk pada pagi ini menjadi kegiatan yang Kau ridhoi dan rahmati, serta dapat berjalan lancar, memberi manfaat serta berkah bagi semua teman-teman yang join pada pagi ini. Ya Tuhan, hanya kepadamu kami meminta pertolongan dan keselamatan. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baiknya penolong kami. Amin. Baik. Apa kabar nih pagi ini? Rasanya luar biasa ya. Nah, sebelum pemaparan narasumber, seperti biasa, saya ingin share juga ya terkait sesi kita, yaitu di sosial media. Oke. Sorry, kameranya mati ya tadi ya. Terkait di sosial media, kita punya sosial media ya, ada Soho Global Health People, Soho Global Health di LinkedIn juga ada, di IG ada, kemudian juga ada YouTube channel. Dan satu lagi sebenarnya ada lagi yang kemarin kita share ya, ada di TikTok juga ya. Kita ada Soho Talk ya. Jadi nanti silahkan rekan-rekan semua bisa temukan kami di sosial media. Nah, di sosial media yang saat ini rekan-rekan temukan di layar, itu akan memuat people activity juga vakansi informasi. Silahkan jika ada informasi tersebut di-share ke kami. Nanti people activity-nya melalui email sesuai di layar recruitment@soglobalhealth.com. Nanti kami akan publish di sosmed ya. Nah, kemudian kita juga ada WhatsApp account di nomor 852 1004 3458. Nah, website official account ini untuk meningkatkan kecepatan informasi dari perusahaan pada karyawan serta memfasilitasi komunikasi antara karyawan serta perusahaan terutama untuk tim HR ya. Jadi kami mengingatkan kembali bagi yang ingin yang belum join, silakan di chat ke nomor tersebut, nanti kami akan invite kembali ya. Nah, kemudian kami juga melengkapi juga fasilitas terkait ketersediaan layanan konsultasi kesehatan. Itu ada medical doctor, itu dari Dr. Sriwati maupun Dr. Levita, yang bisa dikontak secara online dan juga tersedia di klinik kesehatan di lokasi Pulau Gadung 6 yang beroperasi di jam 10 sampai jam 4 sore. Silakan manfaatkan juga layanan Be Healthy ya dengan membeli produk Soho dan juga fasilitas gym membership untuk mendukung kesehatan serta kebugaran karyawan serta keluarga. Nah, oke.
tanpa berlama lagi, nah saya ingin ajak teman-teman semua untuk bersuah foto. Silahkan di open cam semuanya, karena nanti sesi kali ini akan kita publish ya. Saya minta tolong Mbak Ayu untuk bisa dipandu sesi ini. Silahkan menggunakan virtual background kita ya, rekan-rekan semuanya di open semuanya. Silahkan Mbak Ayu. Oke, selamat pagi Bapak Ibu Soho People. Boleh kita open kamera dulu ya. Nanti kita akan tag foto yang nanti akan kita posting pada sosial media kita. Jangan lupa nanti Bapak Ibu like juga di kontennya kita. Silakan untuk open kameranya. Oke, saya masih tunggu Bapak Ibu untuk open kameranya. Dipersilahkan. Oke. Terima kasih ya Bapak Ibu yang sudah menggunakan virtual background-nya kita. Saya tag foto dulu untuk yang pertama. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, kita tag foto lagi. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas kesediaannya untuk foto bersama ini. Jangan lupa nanti di-like dan juga di-share pada sosial media kita. Saya kembalikan kepada Ibu Rere. Silakan Ibu Rere. Kita sapa dulu ya. Halo Dokter Roni, apa kabar? Halo, Mbak Rere. Halo, Soho People ya tadi namanya Iya, ya, betul semua. dok. Jadi kita Gimana menyapanya. semuanya kabarnya? Thank you, saya baik dokter. Saya antusias sekali nih dok sesi kali ini gitu ya. Ini sesi yang ditunggu semua karyawan dok. Kita lihat di sini nggak cuma wanita ya dok, yang pria pun juga ada dok. Jadi Iya, memang topik ini trending topik ya dok di iya, saat-saat sekarang ini gitu ya. Jadi terima kasih ya dok. Jadi boleh saya kasih pengantar sedikit gitu ya. iya, Kadang seringkali kita ya menjalani pola hidup sehat bukan sekedar untuk menurunkan berat badan gitu ya, tetapi juga menjaga keseimbangan tubuh dan pikiran agar tetap bugar dan bahagia. Nah, konsistensi dalam pola makanan sehat, rutin beraktivitas fisik, serta manajemen stres yang baik berperan penting untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, mungkin dari Sopo People yang ada di sini, ada juga nih sedang menjalani diet nih. Dan kadang mungkin terasa melelahkan dan bahkan penuh ketekanan gitu ya. On off gitu ya mungkin ya dokter, mungkin banyak pasien yang begitu ya dok ya. Nah padahal hidup sehat tuh seharusnya menyenangkan nih. Dokter tuh punya tips-tips gitu ya. Jadi judulnya aja menyenangkan gitu ya. Dengan pola diet yang sehat, so people ini triknya dokter ya bisa loh nurunin berat badan, menjaga kesehatan dan tetap bahagia tanpa harus merasa tersiksa. Nah, kita akan masuk sesi tunggu-tunggu. Saya akan perkenalkan juga dokter Roni ya. Jadi biar saling kenal nih, Dokter Roni itu siapa sih gitu ya. Jadi biar tadi di slide juga sudah ditampilkan juga siapa Dokter Roni. Jadi saya share kembali tentang Dokter Roni ya. Baik, apakah slide-nya sudah terlihat? Oke, nah Dokter Roni Senjaya gitu ya. Beliau adalah Magister gizi ya, jadi sudah magister dan kemudian spesialis gizi klinik gitu ya. Beliau menempuh pendidikan di Clinical Nutrition Specialist di Universitas Indonesia, juga Master of Nutrition di Universitas Indonesia. Nah, medical dokternya dari Atmajaya University. Nah, sebagai experience beliau, saat ini beliau juga berpraktek di Mitra Kemayoran Hospital sebagai Clinical Nutrition Specialist, dan saat ini beliau sebagai dokter spesialis gizi ya, clinical nutrition specialist dan juga ketuanya gitu ya, ketuanya gizi klinik. Jadi kita udah ketemu dengan yang tepat nih, dokter yang sangat tepat. Jadi malah ketuanya sendiri yang memberikan
kita edukasi kesehatan terkait gizi. Nah, beliau juga sebagai business consultant di beberapa company ya, dan beliau juga aktif atau join membership di member dari PDGKI, Persatuan Dokter Gizi Klinik Indonesia, dan juga PDGMI, Persatuan Dokter Gizi Medik Indonesia. Nah, profilnya sangat komplit sekali ya. Saya senang sekali dok dapat pembicara di info Dokter Roni nih. Nah, tanpa berlama-lama Dokter Roni silahkan boleh tak kenal tak sayang silahkan menyapa So People dan bisa memulai presentasinya. Nanti saya akan share slide-nya ya dok. Oke, Silahkan terima kasih, dokter. Rere. Selamat siang, Soho People semuanya. Selamat siang, Siang, Selamat Dok. siang. Ini Siang, semuanya Dok. dari ini ya, dari seluruh Indonesia nih saya lihat ya, ada Surabaya segala ya. Betul dokter, jadi 25 cabang dok. Wah, mantep nih, ya kan. Senang banget nih kita bisa ketemu ini ya. Ya, halo. Semuanya udah jelas lihat slide-nya? Jelas, Dok. Oke. Iya, Dok. Oke, jadi saya mulai ya. Jadi hari ini kita coba ngobrol-ngobrol santai tadi, seperti yang tadi udah diungkapkan pembicaraan awal ya oleh Mbak Rere. Gimana sih diet sehat? Kita mau langsing, kita mau sehat, tapi kita tetap mau bahagia. Nah ini kan sekarang zamannya sosmed. Biasanya sosmed kita tinggal cari, ada diet ini. Apa benar nggak sebenarnya kita lakuin? Nah, kita sama-sama belajar ya sekarang ya. Moga-moga apa yang saya sampaikan, apa yang saya share hari ini bisa bermanfaat bagi ibu bapak dan teman-teman sekalian. Oke, slide. Nah, gini. Jadi saya cerita sedikit ya sebelumnya. Berapa saat lalu tuh saya baru reuni. Jadi sama teman-teman kuliah dulu. Nah, ini ceritanya biasa. Kalau kita teman kuliah ada yang cinlok. Jadi yang satu angkatan itu jadian. Nah, kebetulan cowok sama ceweknya ini keren lah kita bilang. Jadi yang cowoknya ini dulu bodinya six pack, keren. Ceweknya juga dulu kembang kampus lah. Nah, kalau kita istilahnya dulu ada pertandingan olahraga, kalau cowoknya ini main, supporternya itu banyak cewek. Nah, kalau yang cewek ini main, ikut cabang olahraga, supporternya banyak cowok. Sampai satu saat waktu itu kita bercanda, kalau kita main ke rumah ceweknya ini, seperti kita ngantri di dokter yang rame. Kenapa? Karena kita baru main sebentar kunjungan, gak lama udah ada lagi yang datang, jadi kita udah mesti pulang. Nah, singkat kata, ini berdua ini akhirnya jadian. Terus mereka sampai jenjang pernikahan, memiliki anak, kita semua bilang, wah ini couple goals banget dah. Jadi keren, cowoknya keren, ceweknya keren, bagus banget. Kita sebut aja namanya Ari dan Siska, sebenarnya bukan nama sebenarnya ya. Oke, slide. Nah, berapa saat kemudian, kemarin pada saat kita reuni, kita ketemu. Nah, kita-kita kan yang dulu sempat ngebayangin cowoknya tuh six pack, ceweknya keren. Apa yang terjadi? Nah, ini kita mungkin ingat dulu salah satu ada brand susu. Jadi kalau berkembang itu sebenarnya tumbuh ke atas, bukan ke samping. Nah, ini mungkin yang kalau teman saya ini, berdua ini tumbuhnya antara ke samping sama ke depan. Jadi dalam beberapa tahun setelah mereka jalanin, yang terjadi adalah bodinya mulai mekar. Cowoknya bukan six pack, jadi one pack. Ceweknya juga sama. Apa sebenarnya terjadi ini ya? Oke, slide. Nah, kalau versi bapaknya atau kita sebut tadi Ari, kita sempat ngobrol kemarin, jadi dia ungkapin ada beberapa alasan. Jarak rumah kantornya jauh. Terus karena jauh ya udah sarapan sama makan siangnya biasa sering beli di luar. Terus kerjaannya stres. Kalau minggu nih sebenarnya pengen di rumah, tapi kadang-kadang kasihan lihat anak-anak akhirnya makan juga di luar. Nah, kalau versi ibunya, satu lagi slide. Nah, kalau pagi-pagi udah ada anak, ribet. Jadi siapin sarapan dan sebagainya. Akhirnya udah nggak keburu dah, apa aja dimakan. Terus kalau kebetulan nanti satu kali lagi sempat masak nih, tapi anak-anak tuh kesel kata dia. Kalau udah dimasakin kadang-kadang makannya nggak habis, jadi sayang dong. Ya udah dia bantu habisin. Terus dia juga netizen zaman now. Gimana nih?
Kalau tidur malam banget. Kenapa? Karena kalau udah bisa waktu istirahat, dia mulai tuh sosmednya. Akhirnya tidurnya malam. Oke, slide. Nah, tadi seperti saya ceritain di awal, jadi mereka kan sekarang zaman sosmed, mereka cari tuh di sosmed apa sih diet yang tepat, kira-kira caranya gimana. Mereka udah coba-coba ikut diet sosmednya ini. Tapi bukannya hasil, berat badan makin nambah, makin nambah. Mereka bingung, makanya seru tuh pada saat kemarin reunian, mereka banyak cerita dan moga-moga jadi ceritanya juga kita bisa ambil pelajaran ya di sini ya. Oke, slide. Nah, dari cerita saya tadi, dari yang teman saya, mungkin di sini ada Bapak Ibu yang bisa kasih masukan nggak? Sebenarnya yang salah tuh apa sih dari teman saya tadi yang berdua, Ari dan Siska ini, yang tadinya bodinya keren, dalam berapa tahun kok tiba-tiba jauh bisa jadi berkembang banget. Mungkin ada yang bisa bantu dulu nggak? Boleh di open mic ya atau di Ya, raise hand siapa dulu. yang mau ini boleh. Kita nggak Iya, ada yang salah, nggak ada yang benar. Di sini diskusi santai aja supaya kita bisa belajar sama-sama ya. ya, nanti kita ada beberapa gimmick juga menarik, baik dari Mandarin Head maupun dari Dokter Roni spesial nanti juga ngasih ya dok ya. Ya, Silahkan. ada yang bisa bantu? Boleh Ayo, raise hand? mau raise hand, mau langsung open boleh mic-nya. Oke, Nah, Ibu ada Sisil yang nih, udah jawab chat. ya. Gaya hidup, Gaya oke. hidup. Siapa lagi yang bisa bantu? Pola makan, Ibu Linda. Keduanya nggak olahraga, oke. Siapa lagi? Lebih seneng ngechat kayaknya ya dok ya. Oke, ya nggak Pertanyaannya apa-apa. langsung nanti kayaknya ya. Oke, oke. Oke ya. 3 ini kita rangkum dulu ya. Oke, slide. Tidur nggak teratur, Dok. Tidur nggak teratur, betul. Oke. Sering bergadang, oke, yang dari Cirebon, siap. Oke, slide. Nah, jadi coba kita cek ya, kita belajar dari cerita tadi teman saya, kenapa sebenarnya sebabnya. Nah, slide. Nah, ini tadi yang betul, ada tadi yang awal ya, jawab gaya hidup. Jadi setelah dirangkum, sebenarnya penyebab paling utama sekarang beberapa tahun ini adalah gaya hidup kita berubah. Kita tanpa sadar dan nggak sadar sebenarnya gaya hidup kita berubah. Kenapa? Sejak zaman COVID terutama, semuanya itu kita dimudahkan. Kita tahu sekarang kalau mungkin di kota-kota gede, mungkin gedung di atas 2 tingkat biasanya udah punya lift. Kita sering lihat kadang-kadang, oh ini pintu lift udah hampir ketutup, oh orang lari masuk ke dalam lift, rebutan, kadang-kadang cuma pencet 1 lantai, jadi dari lift cuma naik 1 lantai, sebenarnya di sebelahnya itu ada tangga darurat, tapi kita mau yang gampang. Terus kalau kita lihat sekarang pesan makanan, dulu mungkin kita pengen makan sesuatu, aduh jauh, belum ada kurirnya yang ambil ke sana, kita nggak jadi makan. Sekarang gampang sekali. Dan ini pada saat di kemarin reuni, kita ketemu yang mama, yang cewek-cewek, atau yang ibu-ibu, mereka semua bilang, sekarang itu mereka beli barang semuanya online. Mulai dari peralatan rumah tangga, sampai kecil-kecil, kayak sabun cuci, sapu, semuanya online, gampang, tinggal pesen, langsung diantar, jadi jarang sekali sekarang keluar. Nah, yang sebelah kanan juga kita lihat, jadi ada, kita kadang-kadang juga nggak sadar, mungkin yang kaum bapak-bapak, kadang-kadang mau nganterin anaknya, atau mau beli, kadang-kadang mau beli rokok, atau mau beli apa, hal kecil, mungkin ada minimarket, jaraknya nggak jauh, kita naik motor, atau naik mobil. Dan terakhir, sekarang zaman sosmed, jadi semuanya ini berubah. Dulu kalau kita sekarang banyaknya ke, mungkin main ke mall, main keluar, kita bawa anak-anak, sekarang kita semua di depan gadget udah cukup, semuanya kita udah tahu dunia luar. Nah, jadi satu kata sebenarnya kalau kita rangkum adalah mager. Ini yang berubah. Oke, slide. Nah, akhirnya apa? Ini tadi, jadi kita bukan tumbuh ke atas, karena kalau kita udah dewasa, kita nggak naik lagi ke atas. Yang berkembang kemana? Ke depan dan ke samping. Jadi yang kita sebut adalah obesitas atau kegemukan. Jadi obesitas ini apa sih sebenarnya? Kelebihan berat badan yang disebabkan karena timbunan lemak di dalam badan yang berakibat bisa meningkatkan resiko terhadap penyakit. Oke, slide. Nah, ternyata riset di Indonesia dari riset kesehatan dasar 2018 angkanya naik terus. Kita lihat ya kalau di sebelah kanan itu tahun 2007
kira-kira 10% proporsinya dari seluruh orang dewasa. 2013 naik jadi 14%. 2018 21%. Kemarin saya baru baca ada berita di Harian Kontan. Dia di seluruh dunia nanti di 2050 diramalkan itu diestimasikan 60% dari seluruh penduduk dewasa mengalami kelebihan berat badan. Jadi bayangin, yang normal sama yang lebih banyak yang lebih nanti di tahun 2050. Jadi ini harus mendapat perhatian yang sangat serius. Oke, slide. Nah, ini tadi kita bilang, kalau gemuk aja sih nggak apa-apa. Kita biasanya kenal, gemuk juga sehat, gemuk makmur. Betul. Tapi biasanya nanti penyakit-penyakit ini mengintai. Kita lihat kalau di sebelah kanan nih ada dua, yang sleep apnea sama osteoartritis. Ini yang paling sering saya dapat biasanya ke pasien-pasien dengan kegemukan yang datang ke poliklinik atau konsul kepada saya. Jadi yang sleep apnea itu biasanya kayak ngorok atau kadang-kadang dia malam-malam kayak sesak. Jadi mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak jangan anggap sepele ya. Kadang-kadang misalnya, mohon maaf kalau ada misalnya suaminya yang gemuk, ngorok itu cuma disenggol-senggol aja, ini ngorok melulu. Nah, tapi itu harus dilihat apakah dia penyebabnya gemuk atau bukan. Kalau gemuk memang nanti bisa menyebabkan sleep apnea tadi. Osteoartritis atau lututnya nyeri, ini sering banget saya dapat. Biasanya kalau yang nggak terlalu sadar bahwa ini dari gemuk, mereka kadang-kadang mikir, apa saya dulu pernah jatuh, apa saya dulu pernah salah posisi. Jadi ini dok, biasanya salah posisi. Bukan, itu karena berat badan kita terlalu gemuk sehingga memberikan beban terhadap lutut. Ini dua yang paling sering saya dapati. Nah, yang lain-lain ini justru lebih bahaya. Biasanya kita nggak ketahuan nih antara darah tinggi, kolesterol tinggi, dan sebagainya. Jadi gemuk ini sekarang harus diwaspadai. Jadi gemuk bukan makmur, bukan sehat, tapi kita harus waspadai. Oke, slide. Nah, belakangan disambung ke report dari WHO. WHO tahun 2018, sekarang report penyakit-penyakit di Indonesia yang menyebabkan kematian. Tadi kan kita udah tahu tuh, jadi penyakit jantung bisa disebabkan karena kegemukan, darah tinggi, dan lain-lain. Ternyata inline. Jadi 3/4 kematian di Indonesia sekarang penyebabnya adalah penyakit tidak menular. Jadi bukan kayak zaman dulu, penyebabnya karena orang anemia atau orang infeksi meninggal. Bukan, sekarang 3/4 dari seluruh yang meninggal, orang dewasa, terbanyak karena penyakit nggak menular. Kayak penyakit jantung, kanker, penyakit paru, diabetes, dan lain-lain. Jadi ini harus diwaspadai. Oke, slide. Nah, biasanya kan kalau kita udah tahu fakta itu, wah, kita biasanya, oke, kita mulai deh resolusi hidup sehat. Nah, ini saya juga sering dapat, biasanya kita awal tahun nih, atau akhir tahun kita bikin resolusi. Tapi seringkali kalau yang saya dapetin, pasien-pasien maupun teman-teman atau kolega, kadang-kadang tahannya cuma 1-2 minggu. Ya kan, saya mau makan sehat, saya mau mulai olahraga, oke, 1-2 minggu tahan. Begitu nanti udah lewat sebulan, 2 bulan, balik lagi ke kebiasaan lama. Kenapa kalau kita tanya? Ya, soalnya susah, soalnya gue waktunya sibuk, gue kadang-kadang nggak bisa ini, soalnya mesti ngantar anak dan sebagainya. Jadi alasan banyak, akhirnya kita balik lagi ke kebiasaan lama. Oke, yang penyebabnya kenapa? Oke, slide. Nah, kalau kita betul-betul sekarang mau mulai hidup sehat, kalau saya boleh sarankan, sebenarnya ada 3 hal yang paling penting. Oke, slide. Nah, paling pertama adalah motivasi. Jadi motivasi itu tujuannya. Kita mesti set dulu tujuan kita sebenarnya mau hidup sehat ini mau apa. Contoh, kita kalau bawa kendaraan misalnya dari Jakarta ke Bandung, itu motivasinya atau tujuannya adalah Bandung. Kita mungkin bisa lewat Padalarang, bisa lewat Cikampek, bisa lewat Puncak, tapi tetap akhir-akhirnya harus ke Bandung. Nah, ini saya kasih contoh, ada pasien saya. Jadi ada dua orang. Yang pertama cowok. Dia cowok usia 30-an, waktu itu dia termasuk klub 100 kilo. Jadi dia datang bersama istrinya konsultasi. Saya tanya, Pak, dia mau nurunin berat badan dan dia kebetulan ada hasil labnya beberapa kurang bagus. Saya tanya, Pak, kenapa Bapak mau nurunin berat badan sekarang atau mau mulai hidup sehat? Dia bilang, Dok, saya sekarang anak-anak saya masih kecil, Dok. Saya ngeri kalau sampai satu saat saya ada apa-apa, gimana sama keluarga saya. Nah, ini motivasi yang penting. Jadi motivasi untuk hidup sehat menurut Bapak ini adalah keluarga. Kemudian nggak lama, saya juga punya satu pasien,
sekitar 40 tahun, ibu-ibu keren. Dia juga kebetulan berat badannya lebih, dia mau nurunin berat badan. Saya juga tanya, Bu, kenapa Ibu mau nurunin berat badan? Ibunya cerita, Dok, saya dulu kan sebelumnya nggak terlalu peduli. Saya itu kerjanya dulu back office, jadi saya lebih sering di kantor. Kalau saya gemuk, nggak apa-apa dok, paling teman-teman kantor aja yang lihat. Nah sekarang saya pindah kerjaannya dok, saya sekarang customer relation di salah satu perusahaan gede. Nah, akhirnya apa? Saya sering ngasih presentasi, saya sering ketemu klien, saya mau penampilan saya lebih keren dok sekarang. Jadi lebih oke. Nggak apa-apa. Ini motivasi buat ibu itu adalah dia pengen penampilannya lebih keren. Jadi sekarang motivasi ini yang paling penting. Tiap-tiap orang ini beda. Kita pilih motivasi yang paling relevan sama diri kita dan jadikan itu tujuan. Jadi itu yang bisa memacu kita untuk kita bisa mencapai tujuan kalau kita sudah tahu motivasi kita mau apa. Oke, slide. Nah, berikutnya kita tahu kalau udah kita punya motivasi, kita udah set sendiri, biasanya kita akan lebih disiplin. Sama kayak kerjaan Bapak Ibu mungkin di kantor ya. Kalau udah punya target tertentu atau apa, pasti kita disiplin menjalankan. Kita punya waktu kerja, kita punya target, kita punya action plan-nya. Jadi disiplin untuk melakukan sampai tujuan itu tercapai. Oke, slide. Nah, berikutnya sabar. Nah, ini yang sering kali kita dapat nih. Jadi ada bapak atau ibu kadang-kadang atau anak muda yang datang, dok saya mau nurunin berat badan karena bulan depan mau menikah misalnya. Dia mau turun misalnya dari 80 atau 90 kilo, mau langsung turun 50 kilo dok dalam bulan depan. Ya ini nggak disarankan. Kenapa? Kan berat badan turun harus bertahap dan kita juga mesti sabar. Jadi kita mau hidup sehat ini bukan untuk ngejar satu target aja, tapi kita lakukan dalam jangka panjang supaya badan kita semuanya sehat. Dan ini perlu waktu, jadi kita sabar. Ya, oke slide. Nah, jadi 3 hal ini, kalau saran saya, ini sangat penting pada saat kita mau mulai suatu hal. Jadi terutama hidup sehat. Jadi motivasi, disiplin, dan sabar. Jadi ini harus saling berkaitan. Oke, slide. Nah, setelah kita tahu sekarang motivasi, disiplin, dan kesabaran kita udah punya, kita mau mulai nih langkah hidup sehat. Apa aja? Kalau saya boleh rangkum, di sini kita punya 8 poin. Oke, slide. Nah, yang pertama, dari Kemenkes ini sudah menetapkan ada resiko deteksi dini. Jadi, lakukan deteksi dini untuk faktor resiko. Jadi, gampang. Sebenarnya cuma ada, kita lihat di sini ada 4. Jadi, tekanan darah, kita sekarang banyak mau mengukur tekanan darah di mana. Kalau lebih dari 140/90, gula darah sewaktu lebih dari 200, sekarang juga banyak yang pakai glukostik ya. Dan ini yang 2 lagi lebih gampang. Jadi lingkar perut kita ukur, kalau cowok lebih besar dari 90 atau cewek lebih besar dari 80. Dan indeks massa tubuh atau IMT atau BMI, nanti kita sama-sama di belakang belajar ya, BMI itu apa, lebih dari 25, kalau ada gejala-gejala ini langsung datang ke dokter. Jadi ini gejala dini. Jadi jangan sampai tadi kita ingat cerita di depan, seperti teman saya yang sudah terlanjur melar istilahnya. Kalau bisa lagi awal-awal, udah langsung ke deteksi. Dan ini datang ke dokter. Oke, slide. Nah berikutnya, kalau kita sudah tahu, nah ini check up lebih teratur akan lebih bagus. Check up ini pasti general check up, jadi lebih mendalam. Bisa ada pemeriksaan fisiknya, lab-nya, atau radiologinya. Ini penting. Yang sering saya dapat dari pasien-pasien maupun teman-teman atau kolega, biasanya mereka sangat takut untuk check up. Kenapa? Kalau buat check up, nanti ketahuan penyakitnya apa. Mendingan nggak usah tahu dah, supaya nggak khawatir. Salah. Kenapa? Karena kalau kita ketahuan dini, itu bisa ditanganinya dini. Jadi jangan sampai terlambat. Kalau terlambat, biasanya nanti akan lebih sulit penanganannya. Jadi kita lakukan check up secara dini supaya kita ketahuan penyakitnya apa. Ya. Oke, slide. Nah, kebiasaan negatif ya pasti kita usahakan hindarin. Kalau yang merokok ya coba mulai dikurangin atau stop merokok. Kalau stres berlebihan, kalau alkohol kita stop semuanya. Nah, kalau stres berlebihan, dokter mah enak dok ngomong. Stres berlebihan gimana? Kan saya kerjanya stres kayak tadi teman saya tuh yang Ari yang di depan. Ya betul. Kalau stres kerjaan, ya kita coba salurkan stres ini dengan positive thinking atau kegiatan yang positif.
Misalnya kita bisa olahraga, kita bisa dengerin musik, atau bermain dengan keluarga, supaya stres ini bisa tersalurkan. Ya, oke, slide. Nah, pola makan, ini salah satu yang paling penting. Jadi pola makan sekarang yang dianjurkan adalah yang gizi seimbang. Maksudnya gizi seimbang gimana sih? Jadi disesuaikan jadwalnya, jumlahnya, jenisnya, sama masing-masing individu. Jadi bukan diseragamin, oke semuanya pukul rata, ini disesuaikan masing-masing individu supaya kebutuhannya bisa tercapai. Karena masing-masing individu pasti berbeda kebutuhannya. Oke, slide. Nah, ini pentingnya apa? Saya selalu kasih analogi buat teman-teman ataupun pasien-pasien saya gini. Jadi kalau kita punya kendaraan, misalnya kita punya mobil atau mobil misalnya, kita pakai mobil ini berangkat dari rumah ke kantor. Anggap aja misalnya tangki mobil ini penuh, kita isi 50 liter. Nah, jarak rumah ke kantor biasanya kalau nggak macet nggak apa, kita biasanya habiskan 10 liter. Nah, jadi kita biasanya selalu misalnya isi hari Senin nih, selalu isi full tank setiap Senin pagi. Senin pagi kita isi di mobil kita 50 liter. Kita jalan ke kantor, hari itu pulang. Besok Selasa kita isi belum? Mungkin belum. Kenapa? Karena di bar bensin mungkin baru turun sedikit, kan turunnya baru 10 liter tadi. Kita masih punya 40 liter di tangki. Kita masih jalan lagi. Mungkin kita baru isi lagi, mungkin sekitar Rabu atau Kamis menjelang dia habis. Nah, untuk makanan, mirip-mirip kayak kita kendaraan. Makanan juga ada satuannya namanya kalori. Jadi, nah bedanya adalah kalau sekarang contoh kita kebutuhan seseorang misalnya 1.500 kalori. Nah, makanan ini kadang-kadang kalau yang saya dapat, kalau laki biasanya nggak terlalu sering nyemil tapi porsinya gede. Kalau yang perempuan biasanya nggak banyak sekali makan tapi sering, ya. Anggap misalnya satu yang wanita dia makan kebutuhannya 1.500, ternyata dia karena sering makannya masuknya 1.800 atau 2.000. Hari ini kelebihan 500. Besoknya dia puasa nggak atau nggak makan atau 2-3 hari? Enggak. Besoknya kan makan lagi. Besoknya makan lagi. Nah, ini beda dengan tadi kita mobil. Kalau mobil besoknya bensinnya belum kita isi karena masih ada. Kalau kita di makanan, kita masih masuk lagi besok makanannya. Besoknya masih masuk lagi makanannya. Nah, kelebihan ini semua lama-lama diakumulasi menjadi gemuk tadi. Oke, slide. Nah, jadi kita bicara tadi kalau gizi seimbang ada 3 J ya, J-nya Jakarta. Yang pertama jadwal. Jadwal kalau yang umum ya biasanya kita antara sarapan, makan siang, makan malam. Bagi teman-teman yang menjalankan bulan puasa, biasanya makan beratnya jadi 2 kali, yaitu pada saat sahur dan pada saat buka. Ini memang ada penyesuaian di bulan puasa. Tapi utamanya tetap mencakup supaya jadwal ini bisa sesuai dengan kebutuhan nutrisi kita. Oke, slide. Nah, jumlah. Kalau jumlah ini, jadi tadi saya bilang memang tiap orang sebenarnya berbeda, tapi kalau mau lebih umum, lebih mudahnya, jadi dari Kementerian Kesehatan sudah memberikan guidance untuk kita. Jadi sekali makan itu baiknya gimana sih? Kalau kita satu piring, kita lihat tadi ini namanya isi piringku atau piring makanku, jadi kita bagi dua, setengah piring itu isinya adalah sayuran sama buah dulu. Baru setengah sisanya adalah makanan pokok, yaitu misalnya karbonya kayak nasi dan lain-lain, atau sisanya lagi sepertiganya adalah lauk pauk. Nah, ini saya beberapa kali ngasih health talk di beberapa company, salah satu company waktu itu nyeletuk. Dia bilang, "Dok, kalau gini biasanya kita tergantung tanggal, Dok." Maksudnya tergantung tanggal gimana? Kalau tanggal-tanggal kita habis gajian, biasanya nggak usah dibatasin gini, Dok. Wah, itu piring nasinya sedikit, lauknya kita banyak, Dok. Ada ayam, ada sapi, ada telur, pokoknya aman kita. Kalau tanggal-tanggal nanti dekat menjelang gajian, Dok, yang udah seret nih, nah itu isinya sebagian besar nanti kita nasi, Dok, sama sayur-sayuran, sama mungkin lauknya sedikit aja. Itu aja jokes ya. Jadi yang bagus adalah tetap gizi seimbang, tetap kita bagi, setengahnya isinya buah-buahan sayur, dan sisanya baru makanan pokok dan lauk pauk. Oke, slide. Nah, sayangnya memang yang enak-enak, mungkin ibu-ibu di sini ada yang masak, harus dibatasin.
Jadi gula itu sekarang hanya boleh 4 sendok makan, garam 1 sendok teh sehari, dan minyak itu sebaiknya 5 sendok makan. Karena kalau berlebihan, dia bisa mengakibatkan resiko penyakitnya meningkat. Di slide. Nah, ini J yang terakhir adalah jenis. Ini salah satu yang paling susah biasanya kalau saya temui dari pasien-pasien saya. Biasanya kalau jumlah oke, mereka bisa tolerir. Kalau jadwal oke. Nah, jenis ini biasanya susah. Ya namanya kita mau sehat, pasti jenis ini kita pilih harus yang sesuai. Jadi kalau karbonya kita pilih biasanya karbohidrat kompleks. Ya contohnya apa? Ya nasi merah, roti gandum, mungkin kentang kita bersama kulitnya. Biasanya kalau saya kasih ke pasien-pasien, ada beberapa pasien bilang, waduh dok, seret dok, makan nasi merah nggak ketelan, seret. Ya kan? Nah, tapi kan kita mau sehat. Jadi mau sehat, pasti pilihannya ya pasti berbeda dengan kalau kita makanan enak ya. Oke, slide. Nah, sumber protein. Jadi sumber proteinnya juga kita bisa dari hewani, bisa dari nabati. Hewani bisa kita pilih ayam, bisa pilih ikan, bisa pilih daging, mungkin rendah lemak. Kalau ibu-ibu di sini yang masak pasti tahu pilih daging rendah lemak. Terus nabati, bisa pilih tahu, tempe, atau kacang-kacangan. Di slide. Nah, ini yang sering terlupakan tadi kayak tadi saya bilang. Jadi kadang-kadang lemak. Lemak ini kita sekarang dianjurin nggak terlalu banyak untuk menggoreng. Jadi lebih ke arah tumis, lebih ke arah sop, panggang, itu lebih baik. Jadi untuk tumis atau panggang, kita lebih anjurin minyak canola, minyak zaitun, atau sebenarnya lemak yang baik kita bisa dapat dari buah alpukat. Oke, slide. Nah, ini juga salah satu yang penting dan sering terlupakan, terutama kalau di mungkin kantor-kantor yang akses ke makanannya tadi agak jauh ya, jadi mungkin harus online, pesan online dan sebagainya. Kenapa? Karena sayur dan buah ini biasanya sering sedikit. Ya dok, saya adanya di sini sekitar kantor misalnya cuma pecel lele. Pecel lele kadang-kadang sayurnya cuma timun. Ya udah sementara saya makan cuma timun. Jadi kadang-kadang kurang sekali. Nah, kekurangan ini kita paling bisa lihat, paling sering gejalanya adalah apa? Kadang-kadang susah BAB, gitu. Itu yang paling umum. Tapi ada gejala-gejala lain juga karena vitamin, serat, sama mineralnya akan kurang. Oke, slide. Slide. Nah, cairan. Ini juga penting. Saya ada dapat juga pasien-pasien yang minumnya sedikit sekali. Jadi tetap minum ini dianjurin kurang lebih sekitar 8 gelas sehari ya. Jadi sekitar 2 liter. Konsumsinya air putih ya. Kalau bisa jangan yang berwarna, yang dikocek-kocek yang ada warnanya. Jadi air putih 8 gelas sehari. Gimana dok kalau pada saat puasa? Tetap dianjurin kalau bisa memungkinkan tetap 8 gelas sehari. Ya kita bagi-bagi antara waktu sahur dan waktu berbuka. Oke, slide. Nah, kalau nomor 5 ini yang paling susah. Makanan biasanya bisa check up oke. Begitu olahraga, nah alasannya banyak ya kan. Susah dong, hujan. Oh, lagi ngantar anak. Sebenarnya olahraga sangat penting karena dia untuk status kesehatan di badan kita. Oke, slide. Nah, olahraga pada prinsipnya ada dua yang besar ditambah olahraga peregangan. Jadi kalau kita bisa bilang olahraga itu yang pertama kardio, mungkin sekarang kita sering sebut, atau aerobik, itu sifatnya apa? Mungkin contohnya ya kayak jalan kaki, bersepeda. Kalau mungkin yang pemula bisa dilakukan intensitasnya ringan dulu. Kita nggak usah buru-buru, kita mau pokoknya target sejam, setengah jam, besoknya begitu pegal semua kita nggak mau lakuin. Jadi intensitasnya ringan aja, pelan-pelan kita naikin ke sedang. Yang dianjurin berapa lama? 150 menit dalam seminggu. Ini kira-kira 1,5 jam. Jangan diborong dalam sehari. Ada orang, pasien saya diborong sehari aja dok, saya 1,5 jam hari ini karena besok-besok nggak sempat. Jangan, karena 150 menit ini dianjurin dibagi dalam 3-4 kali. Kalau dibagi dalam 5 kali, ini paling enak karena sehari paling kita mencapai 30 menit. Pada saat bulan puasa gimana dok? Nah, kita sesuai dengan kemampuan masing-masing. Oke, slide. Nah, ditambah sekarang olahraga yang bersifat kekuatan atau strength. Ini beda dengan yang aerobik atau kardio tadi. Jadi olahraga strength ini kekuatan biasanya untuk melatih otot dan tulang. Jadi frekuensinya bisa kita lakukan 2-3 kali seminggu.
pada saat bulan puasa gimana dok? Tetap disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Oke, slide. Nah, berikutnya kita rubah. Tadi kita ingat penyebab utama orang obesitas adalah gaya hidup yang kekinian. Nah, kita rubah sekarang. Jadi kalau sedikit-sedikit, oh ya kita nggak berat badan kita nggak lebih banget, ada tangga 1-2 ini, cuma 1-2 tingkat kita naik tangga. Ibu-ibu mungkin di rumah, saya tahu mungkin di sini pasti pada bekerja. Satu kali kalau 1 minggu libur, coba memasak. Karena biar gimana, masak ini pasti lebih sehat. Saya punya pasien ini, kalau contoh yang bapak-bapak yang di atas, saya punya pasien juga, bapak-bapak, dia sekarang tadinya klub 100 lebih, dia turun sudah banyak sekali, sekarang sekitar hampir 70-an berat badannya, dan sekarang jadi pejalan kaki yang sangat aktif. Dia kebetulan tinggalnya di apartemen, jadi dia khusus, dia parkir itu jauh kendaraannya, sampai ke unit dia jalan. Jadi selalu dia nyempetin, dia akan cari terus waktu untuk jalan. Dan badannya sampai sekarang bagus sekali. Jadi gaya hidup sehat ini sangat penting. Nah, kalau kita punya waktu lebih, kita bisa berkebun, atau bagi bapak-bapak mungkin bisa cuci mobil atau cuci motor di rumah kalau lagi senggang. Jadi kita nggak selalu bawa ke steam, ya. Oke, slide. Nah, waktu istirahat juga penting, ya. Jadi kita sering sepelein. Saya kasih contoh, waktu itu ada pasien saya datang mau nurunin berat. Pada saat saya evaluasi, saya tanya, ibu tidur jam berapa? Saya tidur jam 2, dok. Ibu bangun jam berapa? Saya bilang. Besoknya bangun jam 5, dok. Karena saya besok udah nyiapin makanan anak-anak sebelum berangkat sekolah. Nah, ibu nggak ngantuk, saya bilang. Tidurnya cuma 3 jam setiap hari. Udah kebiasaan, dok. Besoknya saya doping sama kopi. Nah, kenapa, Bu? Saya tanya. Nah, karena saya netizen, dok. Netizen, saya kalau udah jam 9 malam, itu suami sama anak-anak saya sudah tahu tuh. Saya udah buka laptop, buka tab sendiri, saya udah belanja online, saya sosmed, nggak kerasa waktu, nggak berasa tuh dok, kira-kira jam 1, jam 2. Sekarang kalau saya jam 10, 11 mau tidur nggak bisa, karena udah kebiasaan. Nah ini kurang baik ya, jadi waktu istirahat ini sangat penting. Oke, slide. Jadi istirahat cukup supaya kondisi tubuh kita juga bisa tetap terjaga. Istirahat yang dianjurin berapa lama? Kurang lebih kalau memungkinkan kita bisa 7-8 jam sehari. Ini yang cukup maksimal. Oke, slide. Nah, ini yang paling penting juga, yang terakhir, yang ke-8 adalah progres. Sama kalau kayak kita di kantor, saya rasa Bapak Ibu juga sama, pasti kan ada evaluasi, mungkin bulanan, evaluasi triwulan, evaluasi tahunan, sama. Kita buat ke badan kita juga, kita mesti ada progresnya. Bapak Ibu mungkin yang menurunin berat badan, jadi cek progresnya. Jangan kita cuma awal-awal tadi, oh 1-2 minggu awal kita turun, udah senang, udah lewat. Kita nggak cek lagi, kita nggak tahu progresnya gimana. Kemudian kalau lagi misalnya ada yang di bintang-bintang nih, kalau hasil labnya. Kebetulan misalnya ada yang mau untuk gula, untuk apa, harus progresnya harus dicek lagi. Jadi kalau dia kebetulan kontrol ke dokter, ya dicek lagi kontrol. Udah bagus belum? Kalau dokternya minta balik, kalau bisa memang balik lagi supaya di monitornya itu bisa terjaga. Jadi kesehatannya bisa kemonitor dengan baik ya. Oke, slide. Oke. Jadi rekap yang hari ini kita coba, oke slide. Nah, jadi kalau kita mau mulai hidup sehat, jadi mulai hidup sehat ini sebenarnya adalah satu proses. Prosesnya bukan hanya kita kalau mau nurunin berat badan, oke sampai berat badan saya tercapai, udah saya balik lagi ke yang gaya hidup lama. Jangan. Yang mau kita capai adalah gaya hidup sehatnya. Jadi setelah kita jalanin gaya hidup sehat ini, buat seterusnya kalau bisa, supaya badan kita bisa merasakan manfaatnya. Jadi kita buat step-stepnya, step 1, step 2, step 3 ya. Progresnya gimana yang tadi saya bilang. Oke, slide. Nah, ini tadi kita bahas di awal bahwa obesitas sekarang jadi salah satu yang paling hot topik dan paling memang kejadiannya paling tinggi. Ini mungkin kita di sini sama-sama cek, belajar, mungkin Bapak Ibu yang udah tahu. Jadi kita coba cek sekarang body mass index atau BMI, atau bahasa Indonesia indeks massa tubuh ya. Oke, slide. Nah, caranya kalau Bapak Ibu sekarang pegang kalkulator atau pegang handphone, bisa langsung dicek. Jadi yang tahu tinggi badan, coba misalnya diplot tinggi badan dalam meter, berat badan dalam kilo. Saya kasih contoh saya ya, nanti kita bisa ukur BMI. Jadi saya tinggi badan 183, berat saya sekarang mungkin sekitar 76. Kalau saya cek, tadi saya sudah ukur,
Jadi cara ngukurnya adalah berat badan saya 76, saya bagi dalam tinggi badan meter 2 kali. Jadi bagi 1,83 karena saya 183 dibagi lagi 1,83. Hasilnya tadi keluar sekitar 22,6. Nah, normal range-nya berapa? Nah, itu yang di bawah. Jadi normal range-nya adalah 18,5 sampai 22,9. Ini cara yang paling simple ya. Jadi kita ngecek body mass index. Kita mau tahu kita kurus atau gemuk ya melalui ini. Meskipun nanti kalau mau lebih akurat ya kita tambahin lagi, misalnya mau cek fat level dan sebagainya. Tapi ini yang paling umum. Nah, Bapak Ibu bisa cek sendiri. Kalau tadi ingat dari Depkes sudah nyaranin kalau di atas kita udah dapat 25, datang ke dokter. Jangan sampai tadi seperti teman saya yang Ari dan Siska di awal BMI-nya udah jauh, mereka udah di atas 30, jadi udah overnya sangat berlebihan ya. Begitu 25 cek, jangan sampai terlalu berlebihan ya, supaya resiko penyakitnya nggak tinggi. Oke, slide. Nah, jadi tadi seperti yang Mbak Rere juga ungkapin di awal, sangat setuju. Jadi kita punya body ideal bukan hanya untuk penampilan, tapi utamanya justru untuk kesehatan. Kalau kita pengen punya berat badan ideal, tadi yang pertama, kita mesti punya 3 dulu nih. Motivasinya kita cari dulu. Kita mau punya berat badan ideal nih apa nih? Apa cuma ikut-ikutan atau kita punya motivasi khusus? Nomor 2, kita harus disiplin jalaninnya. Dan ketiga, kita mesti sabar. Nah, berikutnya kita lakukan 8 hal positif. Jadi, nggak bisa kita cuma mau, oh dari 8 tadi, kalau bisa saya 1 sama 2 aja dok. Yang 3, 4, 5 nanti dulu. Jangan, kalau bisa semua 8-8-nya itu kita lakukan, hasilnya akan lebih maksimal. Ya. Dan berikutnya, kalau udah ada motivasi yang kuat, ya start. Ini yang seringkali kita ulur-ulur, kalau saya bilang ya, bahasa ininya apa ya. Jadi yang saya sering ketemu, kayak tadi yang teman saya itu, Ari dan Siska, saya tanya, apa ini dulu langsung segini beratnya atau bertahap nih naiknya? Bertahap sebenarnya, mereka bilang. Tapi pada saat mereka naik, begitu kelihatan udah mulai buncit, mereka ulur dulu, nanti dulu dah. Kelihatannya masih belum perlu. Nah, mereka ulur-ulur. Salah. Jadi kalau kita udah mulai lihat tadi, berat kita sudah lebih, apalagi tadi udah ada deteksi dini, apalagi udah ditambah ada tensi mulai naik, gula udah mulai tinggi, langsung datang. Jadi kita mulai start dengan komitmen. Jadi jangan ditunda, ya. Ini paling penting. Jadi kalau kita sudah ada udah mencapai tadi yang diarahkan bahwa deteksi dini tadi sudah ada angkanya, kita sudah mencapai itu, saran saya langsung datang ke dokter dan bisa konsultasi supaya bisa dicegah untuk naik lebih tinggi atau lebih bahaya untuk resiko kesehatannya. Oke, slide. Nah, tujuan kita pasti sama-sama sesuai dengan topik yang kita bahas hari ini. Kita pasti pengen langsing, kita pengen sehat, kita juga pengen bahagia. Jadi semoga tadi cerita yang teman saya tadi, memang bukan nama sebenarnya, mereka juga saya berharap bisa balik lagi tuh. Jadi bodinya yang tadinya mulai lebar ke pinggir, ke depan, bisa kalau mungkin kan balik lagi seperti dulu, ya yang cowok six pack lagi, yang cewek juga bodinya bagus lagi, dan kesehatannya bisa lebih terjaga. Oke, slide. Nah ini kebetulan dari Ibu Yuna ya, tadi dari Rumah Sakit Premier, bahwa ada titipan, ada voucher untuk konsultasi gizi dan screening kesehatan. Mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Bu Yuna ya, jadi lebih lanjut, bahwa ini ada pemeriksaan kesehatan melalui cek dan konsultasi gizi yang sudah harganya di package supaya lebih baik ya. Jadi balik lagi ke Bapak Ibu, moga-moga supaya semuanya bisa sehat. Bagi Bapak Ibu yang menjalankan puasa, juga semoga puasanya semua bisa lancar sampai Lebaran dan badannya tetap sehat selalu ya. Oke, slide. Terima kasih, mungkin sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan atau yang ingin ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus ke Dr. Roni ya. Jadi saya masih pasang di situ ya di status di slide kalau ada yang pengen berkonsultasi juga di jadwalnya dokter gitu ya. Baik. Nah, dokter, thank you banget ya informasinya lengkap sekali nih dok tadi tips-tipsnya gitu ya. Cuman ada beberapa mitos nih dok yang saya pernah dengar sebelum kita masuk ke pertanyaan dari netizen ya dok ya, dari people nih gitu ya. Ya. Jadi
kadang ada yang bicara gini, ah makan banyak-banyak nggak apa-apa nih gitu, yang penting BAB saya teratur gitu, kan perut saya kempes lagi nih. Nah itu gimana dok? Ya tadi Mbak Rere, jadi ilustrasinya biasanya saya sampaikan ke pasien-pasien itu seperti tadi yang mobil kalau kita ingat. Nah kalau mobil, kalau kita isi bensin, kalau besoknya nggak habis, kita kan nggak isi lagi bensinnya. Kalau makan, kita hari ini lebih, besok mungkin lebih lagi sedikit, besok lebih sedikit, meskipun ada yang dikeluarin BAB, BAB kan nggak mengeluarkan semua, BAB hanya mengeluarkan sisa-sisanya. Yang sebagian besar itu disimpan di dalam badan kita. Nah, disimpannya ini sebagai lemak. Nah, ini yang menyebab akhirnya menjadi gemuk nih, Mbak Rere. Jadi kita mesti waspada. Ingat begitu ingat gemuk, kita ingat ilustrasi tadi mobil. Jangan sampai kita isi terus ya. Kalau mobil bensinnya masih ada, kita nggak isi dulu atau Nah, motor. betul itu kadang jadi ini yang nggak apa-apa lah, kan besok juga keluar nih gitu kan. Ya, Bahkan malah ngeledekin, ah teman saya nggak BAB, itu kayaknya ini deh. Kamu tuh gemuk gara-gara nggak teratur. Kadang ada mitos gitu ya dok ya, betul, betul. gitu ya Ya, dok. ya. Baik, jadi dapat penjelasan dokter nih. Jadi ternyata ada yang disimpan tadi ya dok. Nanti Disimpan. akhirnya menjadi lemak nih. Dan Betul, tergantung juga ya dok, makanan yang dimakan itu apa ya. betul, betul. Gitu. Oke, ada juga dok, tadi aku tertarik juga terkait melatih otot dan tulang ya dok untuk masa Betul. depan tuh, maksudnya untuk masa tua nanti. Pentingnya apa ya dok kalau boleh tahu dok, kenapa kita harus melatih otot dan juga tulang kita? Kan kadang tuh ya dok, kadang yang kita ngerasa, duh saya mampu nggak ya gitu, atau ih boleh nggak ya saya, ya kan saya badannya kecil nih gitu. Bagaimana dok penjelasannya dok? Silakan Ya, dok. jadi tadi kita lihat Mbak Rere, jadi kan ada dua olahraga ya. Kalau kita bilang tadi ada kardio, kardio itu ya kayak jalan kaki, naik sepeda, ya berenang. Ada lagi tadi yang olahraga strength atau kekuatan, itu memang yang melatih otot dan tulang. Pasti memang satu yang badannya lebih kecil sama yang badannya gede, kalau kita bicara kayak binaragawan, pasti beda Mbak Rere, angkatannya semua pasti beda. Itu nanti disesuaikan dengan masing-masing individu kemampuannya. Jadi uh, angkatan maupun bebannya pasti beda. Tapi pentingnya apa? Ya otot dan tulang tadi harus dilatih. Karena ternyata memang tulang yang nggak dilatih itu memang dari penelitian dia akan lebih cepat kropos. Terus kalau otot kita di atas usia, utamanya di atas usia 30 tahun, otot itu kalau kita nggak latih lama-lama dia akan juga turun. Jadi sering banget sekarang yang namanya sekarang lagi keren atau ini kita tahu orang-orang tua itu ada istilah sarkopenia. Sarkopenia itu ototnya hampir hilang. Jadi orang tua kadang-kadang jatuh bukan karena dia oleng atau keseimbangannya, tapi ototnya itu kurang. Ya karena apa? Karena kurang dilatih. Jadi setelah kita usia 30 tahun, kalau nggak dilatih itu otot lama-lama juga turun. Makanya Oh, otot itu harus kita latih beserta tulang supaya dia kondisinya jadi tetap bagus. wes, baik dok, thank you dok. Jadi kita clear nih dok nih. Jadi Ya, kami juga ada program dok di Healthy namanya ya dok. ya. Kita ada program juga untuk karyawan tentang membership gym dok. Berarti Nah, bermanfaat ya dok. Sebenarnya bagus sangat banget nih bermanfaat, betul, sangat message-nya dokter tadi bermanfaat. ya. Ya, Oke. cuman kadang-kadang gini Mbak Rere, kalau di gym saran saya itu cowok sama cewek kalau bisa maksudnya sama-sama melakukan antara kardio dan strength. Biasanya kalau saya pengalaman saya kalau yang cowok biasanya suruh kardio nggak mau, dia langsung datang ke yang angkatan beban langsung angkat-angkat beban. Kalau yang cewek biasanya takut jadi otot, dia langsung Nah, mainnya yang kardio gitu loh. kardio Sebenarnya aja. dua-duanya tadi penting ya. Oke. Harus balance ya dok. Ada Harus dua tadi ya dokter balance, ya. Itu betul. salah dok. Saya pemahamannya masih kardio aja nih. Yang penting gerak Ya, aja gitu ya. ya, Oke, ya. baik. Thank you Jadi ya dok. memang Sudah bebannya disesuaikan diluruskan. ya. Iya. Thank you. Baik, dokter, kita masuk ke pertanyaan dari So People banyak sekali nih. Kita Ya, berikan yang bertanya langsung ya, Dok. Boleh ada boleh. teman-teman So People bisa berdialog langsung nih. Oke, Ya. ada satu, Pak Anissa, ada yang lain? Oke, kita buka langsung. Oke, boleh silakan Mbak Anissa boleh bertanya langsung. Kita buka dua penanya langsung ya. Kalau ada satu lagi, boleh silakan. Ya, Silakan Mbak Anissa. thank you Mbak Rere. Pagi Dokter Roni. Pagi Mbak Saya, Nisa. ya, saya mau tanya dok. Jadi saya punya teman nih dok. Jadi dia tuh nggak bisa gemuk. Nggak tahu ya. Kayak dia selama ini tuh nggak bisa gemuk. Padahal makannya banyak. Terus dia juga nggak olahraga gitu ya. Nah, kalau ditanya nih nyeletuknya pasti turunan gitu. Nah, pertanyaannya, apakah benar dok ada faktor keturunan tersebut yang mempengaruhi berat badan?
Sebenarnya saya ada 3 pertanyaan sih dok, mau 3-tiganya langsung atau 1 dulu dok? Eh, boleh satu-satu ya, kita jawab Oke, ya supaya jelas ya. oke. Jadi yang faktor keturunan tadi kalau ditanya ada tapi nggak dominan gitu loh. Jadi sekarang juga memang ada faktor genetik, misalnya orang itu gemuk itu ada faktor genetiknya ada gitu loh atau ini. Tapi yang lebih dominan tetap adalah faktor gaya hidup dan lingkungan. Jadi itu dua yang sebenarnya kita cek dulu. Tadi kalau yang terkait temannya Mbak Anissa, jadi saran saya mungkin general check up dulu juga boleh ya kan, karena kan kita mesti pastikan dulu kadang-kadang nggak bisa gemuk ini semua metabolismenya normal nggak, itu dulu nomor 1. Kalau semua hasilnya normal nanti baru dicek pola makan dia dan olahraganya. Tadi olahraganya seperti yang tadi kita cerita sama Mbak Rere, baiknya olahraga itu meskipun wanita tetap 2, jadi ada kardio, ada angkat bebannya. Angkat bebannya itu supaya ototnya juga ada kebentuk gitu loh ya. Jadi dengan otot kebentuk pasti nanti ada massa yang terbentuk sehingga beratnya akan naik. Tapi bukan berarti dia seperti kayak binaraga ya bentuknya ya gitu loh. Jadi mesti dilihat dulu yang pertama tadi evaluasi dulu apakah semuanya normal enggak. Jadi mesti dicek dulu saran saya. Yang kedua baru kita juga evaluasi pola makan dan lain-lain ya. Gitu Mbak Anissa. Oke, terima kasih dok. Nah, untuk faktor keturunan tadi dok, itu berapa persen ya dok mempengaruhinya? Secara persentase itu memang nggak langsung dibilang berapa persen, tapi mungkin kalau teman-teman sekarang yang tahu itu ada yang namanya sekarang lagi mulai booming itu namanya nutrigenomik. Jadi nutrigenomik itu jadi apa yang kita makan maupun genetik di dalam badan kita itu ternyata bisa berpengaruh dan ini sekarang sudah mulai banyak pemeriksaan nutrigenomik. Jadi pemeriksaannya itu bisa melalui darah atau melalui saliva kita, itu nanti dicek genetiknya. Jadi contohnya misalnya ada orang yang ternyata kok udah olahraga tapi nggak bisa kurus-kurus, padahal olahraganya sama nih. Nah ternyata dia ada genetik memang secara genetik dibanding orang lain, oh ternyata genetiknya dia kalau di olahraganya memang harus olahraga yang jenis apa gitu loh. Jadi dia olahraga jalan aja ternyata nggak cukup buat orang ini. Nah itu. Jadi pengaruhnya berapa persen karena ini masih tahap penelitian, tetap pengaruhnya tidak sebesar gaya hidup dan pola makan. Jadi tetap pola makan dan gaya hidup itu tetap yang harus disesuaikan. Tapi memang betul ada faktor genetik yang pengaruh. Oke, oke, terima kasih dokter. Boleh satu lagi ya dok ya? Boleh ya. Oke. 2 lagi nggak apa-apa, Anissa. Oke, dengan jumlah kalori yang sama nih dok, Ya. apakah jam makan mempengaruhi dok? Kadang kan ada juga nih yang bilang, gue nggak makan malam nih karena takut gemuk gitu-gitu dok. Betul. Nah ini, jadi kan kalau kita tadi ingat Mbak Nisa, jadi gizi seimbang itu ada 3 ya. Jadi ada jumlah, ada jenis, ada jadwal. Nah jadwal juga betul berpengaruh pasti. Kenapa? Kalau kita malam kan cenderung sebenarnya kita aktivitas sudah rada berkurang. Mungkin kita di rumah, mungkin main dengan keluarga, kita nonton TV atau apa. Jadi nggak seperti kita pagi sama pagi sama siang. Nah, kalau kita makan dalam jumlah yang paling banyak pada saat malam, memang ini cenderung gemuk. Ini yang salah satu juga yang paling sering saya dapat. Jadi pasien-pasien saya juga sering, terutama yang bekerja, itu paginya sarapan kadang-kadang skip. Tadi persis kayak yang teman saya tadi cerita, Ari dan Siska tadi ya. Mereka sering skip pagi-pagi apa adanya karena waktunya buru-buru, mesti berangkat kantor jauh. Terus siang makannya cukup banyak di luar bulan puasa. Terus pada saat malam makannya paling banyak. Kenapa? Karena udah santai. Mereka bilang udah sampai rumah nih paling santai. Jadi makannya paling banyak. Nah ini yang betul tadi Mbak Anissa bilang. Jadi ini sebenarnya polanya yang salah. Kalau mau malam justru porsinya sebenarnya jangan terlalu banyak yang malam ini. Karena pada saat malam aktivitas kita sudah sangat berkurang. Oke, Gitu. Oke, sudah jelas Cukup dok. ya Terima Mbak kasih. Anissa ya, thank you ya. Ya. Baik, kita ke penanya kedua. Oke, Mbak Dewita, Cici, silahkan boleh langsung bertanya. Jadi nanti kita skip pertanyaannya di chat ya, silahkan. Halo dokter, selamat Ya. siang. Selamat siang Mbak Cici. Saya ada 2 pertanyaan ya dok ya. Boleh. Yang pertama, papa saya itu usianya sekitar 61, 62 deh. Nah sekarang itu
papa saya itu kakinya itu kemarin dia diagnosa dokter itu pengapuran. Ya, Nah, sekarang memang susah banget minum obat karena juga ada gangguan di ginjalnya mungkin karena dulu sering banget minum obat nyeri ya dok ya. oke. Gitu. Nah, itu saran beberapa dokter yang kita datengin itu memang harus banyak latihan latihan jalan kaki sama dengan makan protein. Nah, saya mau nanya, biasanya kalau misalnya sudah seperti itu, olahraganya tuh apa? Dan makannya tuh seperti apa? Karena papa saya juga makannya, nafsu makannya cukup drastis turun ya dok. Oke, Makannya suka nggak nafsu. Jadi kita kalau ngasih makan, nyawarin papa saya makan kayak harus berantem dulu baru mau makan gitu. oke. Itu Itu kalau boleh tahu fungsi ginjalnya tadi udah pernah dicek Mbak Cici, jadi kreatininnya segala berapa gitu udah pernah tahu? kalau nggak salah fungsinya itu 2 kali lipat dok. Jadi kayak normalnya berapa itu udah 2 kali lipat gitu. Oke, udah ada kenaikan ya. Oke. Betul. Itu nyerinya kakinya dua-duanya lututnya atau gimana? Awalnya tuh selalu kanan. Ya. Kayaknya masih kanan, tapi kayaknya dua-dua sekarang. Tapi yang memang yang lebih parah tuh kanan sih. Kemarin kalau kita cek, katanya memang oilnya tuh udah nggak ada. Jadi sarannya dokter tuh emang harus menghasilkan oil dari imun ya. Gitu ya kalau saya nggak salah ya Oke. gitu. Kalau boleh tahu tinggi badan, berat badan ayahnya sesuai atau agak gemuk? Enggak, justru papa saya kurus. Kurus ya. Kalau Oke. kalau dibilang sih kali sekarang kekurusan ya mungkin ya karena makannya juga cukup turun. Oke. Gini, jadi kalau saya rekap sedikit ya, jadi kalau memang ada gangguan ginjal yang terutama nih, itu ada beberapa makanan pasti yang dibatasin tadi Mbak Cici. Oke. Jadi terutama biasanya protein. Lauk protein ini jadi nggak bisa makan kita seperti orang normal. Orang normal kan kalau kita makan misalnya bisa ada tahu tempe, ada ayam, ada apa, jadi sekali makan tuh porsinya banyak. Nah kalau orang yang ada gangguan protein, tadi kreatinin agak meningkat, biasanya lauk proteinnya nanti udah dibatasin, disesuaikan dengan berat badan dan tinggi badan orang tersebut. Itu. Dan ada beberapa makanan juga yang dibatasin. Contohnya misalnya makanan-makanan yang tinggi kalium, tinggi garam, itu biasanya nanti akan dibatasin kalau ada penurunan fungsi ginjal. Itu nomor 1. Nomor 2, kalau dia memang ada nyeri di daerah lutut, memang tidak dianjurkan kalau misalnya olahraga pasti yang lompat-lompat dan lari ya, itu udah pasti. Terus kalau dia jalan pun masih nyeri, yang lebih dianjurin biasanya berenang. Itu yang paling aman gitu loh olahraganya. Karena berenang itu nggak menumpu berat badan kita. Kedua biasanya sepeda statis kalau masih memungkinkan. Jadi dua olahraga ini masih lebih mending daripada dia yang olahraganya berdiri, jadi dia menumpuk berat badan ke lutut. Kalau tadi yang nyerinya di lutut. Jadi paling dianjurin biasanya berenang. Kedua, kalau masih dia sepeda statis itu ringan, dia masih oke, tidak pakai beban, masih diperbolehkan biasanya. Nah, untuk berapa lama atau apa memang masih disesuaikan dengan kondisinya nanti dilihat secara realnya ya, gitu, Mbak Cici. Ya oke dok, clear ya yang pertama. Yang kedua boleh dok? Boleh. Oke, saya itu sama suami itu kita nyoba beberapa kali intermittent fasting dok. Ini kan lagi in banget ya sekarang, Ya. gitu. Nah, tapi kalau di saya intermittent fasting saya biasa nyoba 16-8. Nah, kalau di saya selama saya begitu IF, rambut saya rontok banget nih dok. Ya. Nah, terus beberapa kali emang saya lihat di sosial media katanya kalau cewek ada ritmenya nih karena banyak hormon. Nah, itu saya belum clear nih. Kadang ada yang bilang boleh aja, kadang ada yang nggak boleh nih gitu. Mohon penjelasannya dok itu. Oke, nah gini, itu seperti yang tadi saya bilang. Jadi sekarang diet ini kan di zaman sosmed ini kita bisa pengen ikut ini, pengen ikut ini. Kadang-kadang bukan berarti itu salah, karena intermittent fasting itu salah satu yang cukup baik, tapi nggak semua orang bisa, gitu loh. Kenapa? Karena intermittent fasting itu ada jendela makannya. Nah, mungkin Mbak Cici pada saat makan jendela makan ini, mungkin asupan kan kita di dalam sehari itu kita punya kebutuhan kalori harian. Kebutuhan kalori harian ini harus tercukupin. Gitu. Jadi kalau kita di dalam jendela makan ini kita nggak mencukupin, tadi salah satunya adalah rambut rontok. Saya pernah dapat juga di sini pasien waktu itu ada pria, dia usia masih muda, 20 lebih tahun, datang ke saya pakai topi. Jadi dia gemuk, dia cerita, saya turun udah 10 kilo nih dok, 3 bulan. Dia ke tempat lain,
tapi datang kok pakai topi. Begitu di sini betul, dia buka, rambutnya botak. Saya pikir itu tadinya dia memang stylenya gitu, dia baru cerita bahwa dia rontok. Saya baru evaluasi, akhirnya terus saya tanya, kenapa bisa rontok itu? Karena selama 3 bulan, dikasih makannya hanya boleh salad, karena dia penurunan berat badan. Jadi setiap hari salad terus. Nah, akhirnya apa yang kejadian? Kurang gizi. Gitu loh. Tadi kita ingat, ada vitamin, ada mineral, tadi sayuran dan sebagainya. Ini mungkin dia ada yang kurang di sini. Ada dagingnya atau apa, mungkin ada yang kurang. Ya kan? Sehingga beratnya turun, tapi efeknya ke tempat lain. Nah, ini tadi kayak Mbak Cici. Jadi, saran saya, intermittent fasting bagus nggak? Ya, kalau dijalanin orang yang sanggup dan memang bisa memenuhi kebutuhan harian dia, dengan catatan dia nggak punya sakit mah, nggak punya penyakit gula dan sebagainya, mungkin nggak ada masalah. Tapi nggak semua orang cocok. Kalau nggak cocok, ya kita mesti milih yang lain. Kalau saya tadi lebih anjurin, memang saya sih tetap makan 3 kali. Saya dulu sempat gemuk saya sendiri. Saya dulu sempat 100 kilo, gitu loh kalau teman-teman di sini. Jadi saya nurunin berat badannya, saya tetap makan, tetap 3 kali. Pagi, siang, sore, tapi saya atur porsinya dan semuanya supaya memenuhi kebutuhan gizi saya. Sehingga kita turun itu tidak sengsara atau tidak mengakibatkan kurang gizi. Dan itu sampai sekarang saya pertahanin tidak naik lagi. Paling penting kalau kita nurunin berat badan jangan naik lagi karena itu buat kalau bisa kita jangka panjang ya. Bukan hanya kita mau sampai turun begitu udah target tercapai kita balik lagi ke kebiasaan lama. Itu nanti akan yoyo dia balik lagi. Gitu, Oke. Oke. Oh, sekali lagi ya Bu, boleh nggak? Boleh ya. Nah, Apa ini kalau misalnya ngaruh nggak kalau misalnya kita kebutuhan kalori sehari 1.500 gitu kan. Iya. Nah, kita kan mau turun berat badan, kita pasti milihnya defisit kalori ya, Dok ya? Betul. Betul. Nah, itu berapa persen kebutuhan yang harus idealnya yang kita harus peroleh? Misalkan ada yang bisa langsung potong setengah nih. Atau ini idealnya tuh berapa persen sih biar kita tuh jalannya juga enjoy, terus kita juga nggak ada efek samping gitu. Nah, itu kalau ditanya memang berapa persen, tadi masing-masing ini kalau bisa beda-beda nih Mbak Cici. Itu tadi fungsinya sebenarnya kalau saya bilang, kalau memang bisa konsultasi, awalnya adalah konsultasi dulu. Gitu. Kenapa? Karena pada saat konsultasi itu biasanya kita evaluasi. Kayak Mbak Cici nih, kegiatannya gimana selain di kantor ya, sehari-hari di rumah gimana. Nah, itu kan total kebutuhannya kita mesti total. Berapa dalam sehari ini, kurang lebih. Terus pola makannya diajurin gimana? Nggak bisa juga tadi kita paksain, kalau orang yang nggak doyan ini, kita paksain ya nggak bisa gitu loh. Jadi semua itu sebenarnya individualize sekali. Kalau saran saya memang mau nentuin, nggak bisa kita cut, oke, pokoknya 1.500, saya coba dah 1.000 atau 800 dulu. Nggak bisa gitu, karena takutnya tadi ada efek yang lain. Yang tadi kayak Mbak Cici bilang, rambut rontok, kadang-kadang mungkin jadi sulit BAB, kadang-kadang ada gangguan lain, itu sering sekali kita dapat yang memang ya di belakang layar istilahnya itu jadi nggak ke-expose. Ya beratnya turun, tapi itu gangguan kesehatan ini banyak yang terjadi. Nah ini yang kita nggak mau terjadi. Jadi pada saat nurunin berat badan kita mau sehat. Ya. Sehat ini pentingnya apa? Ya kita kalau bisa memungkinkan adalah konsultasi ke dokter. Jadi kalau saya selalu bilang konsultasi ke dokter gizi adalah seperti kita ambil contoh dulu lagi zaman COVID nih. Zaman COVID kan mungkin anak-anak kita atau apa sekolahnya online school. Tapi tetap dia ada ke guru nggak? Ada gurunya, ya kan? Kenapa? Kadang-kadang pemahaman anak-anak yang dia baca sendiri mungkin belum tentu sesuai atau tepat gitu loh. Nah, itu persis. Jadi fungsi kita sebagai dokter gizi adalah kita sebenarnya kayak tutornya. Jadi Mbak Cici misalnya lihat di sosmed, oke saya kurangin segini, coba. Betul nggak? Belum tentu betul. Gitu. Nah, ini fungsi kita adalah bantu mendampingin. Sama seperti anak-anak pada saat zaman COVID, sekolah online. Sekolah online tetap ada gurunya nggak? Tetap ada gurunya. Anak-anak belajar sendiri bisa nggak lagi online? Bisa, tapi benar nggak? Belum tentu. Gitu loh. Nah, ini fungsinya. Kalau saran saya, kalau memang melihat, oh ya memang berat badan lebih, pengen nurunin, ya ada bagusnya mungkin cari konsultasi ke dokter dulu, Mbak Cici, supaya lebih tepat. Oke, dokter. Thank Terima kasih you, penjelasannya Mbak Cici. lengkap sekali. Rasanya Mbak Cici bisa dapat konsultasi ke dokter ya, Dok ya ini ya, Dok?
Boleh Iya, kalau harusnya boleh free ya, Dok ya. Bukan free, tapi ada voucher ya tadi ya dari Oke, dokter ya. makasih ya Oke, Dokter Bu terima thank Rere. you. kasih. Kita lanjut ke penanya dokter. Mohon izin untuk tambahan waktu ya karena untuk pertanyaan Oke, chat masih belum. Oke, iya, thank you ya dok. iya, Baik, kita langsung ke penanya aja dok dari Surabaya dok. iya, Nanti mungkin dijawabnya cukup singkat aja secara detail biar kita bisa terjawab semua ya dok. oke, oke. Barometer tubuh dikatakan sehat dan proporsional itu seperti apa ya dok? Ya, tadi yang kayak kita bilang ya, jadi kalau dari pemerintah sebenarnya gampang ada dua, jadi berat badan atau IMT tadi kita ukur yang tadi sama-sama, sama lingkar pinggang itu yang paling gampang kalau kita Oke. mau ini sendiri. Oke, slide. Thank you. Kemudian pertanyaan dari Mbak Dian Rahayu terkait diet dok masih sama ya tadi ya. Kalau Ya, kita tidak diimbangi dengan olahraga, itu gimana efeknya? Apakah efektif dok? ya itu yang tadi Hmm, saya bilang. Jadi kita nggak bisa milih cuma 1-2 poin yang kita mau, betul, karena harus fungsinya komplit beda, ya dok. ya kan? Oke. Betul. Ya. Kalau tipsnya gimana dok untuk memilih banyak sekali metode diet yang sekarang ada di sosmed tadi? Tipsnya gimana dok? Nah, itu tadi saya bilang, kalau memang memungkinkan ada tempat yang bisa konsultasi atau orang bertanya, sebaiknya bertanya dulu, Mbak Rere, kalau Oke. saran saya. Ke Karena orang dulu yang tepat ya dok. betul. Oke, kita lanjut ke Mbak Ririn Fahriani. Izin bertanya dok, terkait olahraga malam hari, itu apakah boleh ya dok setelah pulang kerja nih? Apakah itu aman untuk kesehatan bagi yang sibuk kerja nih? Karena pagi harinya tidak memungkinkan untuk kerja. Jadi lebih aman yang mana dok, ketika malam atau gimana dok? Kalau Adakah malam, teorinya? dalam arti dia hanya pulang kerja, sore-sore masih oke kalau menurut saya. Tapi jangan pada saat mau tidur malam ya. Oke, Karena kalau jadi mau tidur dijeda malam ya. pasti nggak bisa tidur, karena dia masih segar sekali habis Segar olahraga. sekali. Malah jadi fresh ya. Oke, Jadi thank ya, you dok. Ke ini cowok dok, Mark Anthony, jadi ke Marco nih. Ini ya. bertanya dok, bagaimana pendapat dokter jika hasil diet yang sehat yang diinginkan belum juga terlihat, tetapi tubuh ngerasa aja lebih sehat dan bugar. Apakah yang perlu dilakukan dok? Ya. Jadi maksudnya diet ini mungkin asumsi saya adalah penurunan berat badan ya. Jadi Betul. penurunan berat badan tiap orang memang nggak sama polanya, Mbak Rere. Jadi nggak bisa, oh seminggu turun segini, seminggu turun segini, nggak bisa. Jadi tadi perlu proses. Jadi ada orang mungkin yang seminggu bisa turun, ada yang 2 minggu baru turun atau apa, nggak masalah. Yang penting sudah menjalankannya dengan benar. Oke, yang penting dijalankan dengan benar ya tadi ya. Oke, ini pertanyaan juga dari Pak Timotius dok. Ini Ya, terkait anak remaja nih dok. ya. Usia anaknya sekitar 14 tahun. Paling bagus melakukan olahraga apa dok? Dan apa kalau misalnya anak yang belum usia 17 tahun, apakah ada masalah ketika melakukan olahraga strength angkat beban? Apakah bermasalah ke depannya ototnya memendek atau kaku dok? Atau istilahnya otot memendek ya? Mungkin itu dulu dok. Ya, jadi kalau memang anak-anak yang masih usia pertumbuhan, 14 tahun dan sebagainya, memang lebih dianjurin olahraganya bentuknya kardio. Kalau Kardio, yang oke. olahraga strength, memang apalagi dia yang over bebannya berat, memang bisa takutnya menghambat pertumbuhan berat badannya dia, ya tinggi badan terutama ya. Jadi tidak terlalu dianjurin olahraga strength yang sangat berlebihan. Ya, Oke, yang jadi berlebihan ya dok. betul. Baik. Terus terkait pertanyaan keduanya terkait penggunaan kreatin, apakah aman untuk tubuh, Dok? Ya, kreatin ini salah satu yang hype ya sekarang, terutama digunakan pada saat atlet-atlet mungkin yang orang-orang yang hobi gym. Tapi saran saya kalau makanan ini sebenarnya sudah cukup, makanan kita sendiri mengandung kreatin, gitu loh. Jadi terutama adalah sumber protein, kayak daging, telur, susu itu mengandung kreatin. Jadi asal makanan kita cukup, kita nggak perlu sebenarnya suplemen-suplemen yang berlebihan. Oke, thank you, Dok. Kemudian Ya, pertanyaan dari Banjarmasin, Dok. Terkait lagi rame terkait diet minum americano atau kopi hitam tanpa gula pagi hari. Itu membantu menekan nafsu makan dan juga ada klaim di sosmed itu membantu membakar kalori juga. Nah, apakah kopi hitam tanpa gula itu memang efektif dan aman dalam proses diet, Dok? ya, jadi tadi kita ingat kalau diet itu sebenarnya harus kebutuhan nutrisi hariannya terpenuhi, Mbak Rere ya. Jadi nggak bisa kalau kita misalnya pagi cuma kopi, terus siang sama malam baru makan, kalau dia nggak memenuhi, ya sebenarnya nggak bagus. Tapi kalau dia kopi tapi udah ada sarapannya atau apa, selama nggak ada gangguan gastritis dan sebagainya mungkin boleh ya. Boleh Itu diimbangi sih. yang lain ya dok ya. Iya, Itu hanya sepotong nih ya jangan hanya informasinya kopi ya aja dok. Mbak Rere ya. Kalau kopi doang kurang kalau pagi. Enggak ya dok. Oke, dari Shani, pagi dok terkait dengan minimal olahraga 30 menit.
apakah itu harus sekali olahraga atau bisa beberapa kali? Tadi dokter kayaknya udah jawab ya, bisa Oke, dalam seminggu ya tadi ya. seminggu ya dibagi ya, di dalam seharinya Oke. kira-kira 30 menit. Oke, rentang waktunya berapa lama dok untuk monitor progres tadi dok? Misalnya ada penurunan berat badan itu kita ngukurnya itu idealnya berapa lama dok? 2 hari sekali kah atau gimana dok? Jangan. Nah, ini yang sering ini. Jadi ibu-ibu terutama biasanya timbangan taruh rumah tiap hari nimbang. Hari ini Betul. turun segini, besok naik. Kalau bisa misalnya diukur seminggu sekali lah kalau mau, Oke. ya kan. Jadi jangan tiap hari ya. Oke dok, seminggu sekali itu ideanya ya dok. Jadi biar kelihatan progresnya ya, nggak Iya. setiap hari. Apalagi pagi, malam nimbang ya Pagi dok. malam ya, kadang-kadang sehari bisa berapa kali tuh, Mbak Riri. Oke, dari Surabaya Logistik dok, Ya. terkait metode diet cocok untuk tubuh tadi udah dijawab ya dok ya. Oke, biasanya kita skip aja karena sudah dijawab. Kemudian dari Bandung, dok mau tanya olahraga yang cocok untuk saya yang sudah terkena osteoartritis. Mungkin tadi seperti yang mirip dengan Mbak Betul, Cici tadi, katanya. papanya tadi sudah Ya. terjawab ya. Gitu ya. Oke, kita lewatkan. Kemudian dari Yogyakarta, siang dok, bertanya beberapa hal terkait diet dengan cutting karbo atau tadi pemangkat karbo tadi ya diganti dengan menambahkan protein. Apakah efektif untuk menurunkan berat badan dok? Ya tadi, jadi sebenarnya yang kita anut adalah gizi seimbang. Jadi bukan berarti tanpa karbo. Karbo dikurangin sedikit boleh, tapi jumlahnya itu harus dalam pengawasan dokter kalau saran saya ya. Jadi nggak bisa pos langsung kita kurangin semua, nanti nggak imbang. Jadi tetap balance, harus ada protein, karbo, dan lemak. Tapi jenisnya yang bagus. Baik. Kedua terkait kopi tadi udah dijawab sama dokter ya, 1-2 kali menahan lapar iya, tapi harus diimbangi dengan asupan yang lain ya dok ya. Betul. Terus ketiga, jika berat badannya susah turun, tetapi lingkar perut turun dok. Beratnya nggak turun, tapi lingkar menurut turun, apakah baik dok? Karena banyak konsumsi air putih dan olahraga membuat massa otot naik. Apakah seperti itu dok? Ya, bisa aja. Jadi kalau olahraganya tadi kita mesti evaluasi jenisnya apa. Kalau dia banyak olahraga yang mengangkat beban, tadi ada otot yang terbentuk, mungkin jadi memang beratnya akan naik di situ, gitu loh. Jadi dia nggak turun. Ya, jadi lingkar perutnya turun, mungkin ya kompensasinya ada otot lain yang terbentuk. Oke, jadi sebenarnya cukup aman ya dok. Oke, dengan Octavia. Oke, siang dok, apakah waktu makan berpengaruh dengan diet? Tadi sepertinya pertanyaan dari Mbak Anissa tadi udah dijawab Ya, ya. Di ya. waktu yang sama dapat membantu maksimalkan diet. Oke. Kemudian dari Pontianak Logistik terkait sudah jalankan diet sehat. Baik, tidak jika cheating dok. Nah ini ngomongnya cheating. Cheating 1 kali seminggu makan di luar. Itu gimana dok mengenai cheating-cheating ini dok? Ya, cheating itu sebenarnya asal porsi makannya kita bisa sesuai, nggak apa-apa. Jadi istilahnya saya ngerti, maksudnya bukan harus masak setiap hari ya, atau makanan di rumah tiap hari. Pasti kan kadang-kadang sama keluarga kita pengen kadang-kadang makan di luar 1 kali, nggak apa-apa asal porsinya tadi kita udah sesuaikan dan jenisnya kita bisa pilih. Gitu. Jadi kategori cheating sebaiknya ke sana. Bukan cheating yang benar-benar cheating. Cheatingnya Gitu. benar-benar makanya nggak terkontrol gitu ya Iya, dok. iya. Oke, begitu ya Mbak Friska ya. Oke, dari Cirebon Accounting, pagi dok, cara mengecilkan perut buncit, padahal badannya nggak gemuk tapi perutnya buncit gitu ya. Jenis Iya. olahraga apa yang dapat mengecilkan perut dan pola makan seperti apa yang cepat terlihat hasilnya dok? Nah, pengen lebih cepat nih. Ya. Jadi balik lagi perut itu biasanya tempat deposit lemak, terutama pria ya. Kalau wanita dia bisa perut sama pinggul. Jadi mau ngecilin perut ya tadi mesti jalanin pola makan sehat sama olahraga dan tadi 8 poin tadi mesti dijalanin Mbak Rere. Jadi jangan Oke, kita misalnya cuma setengah-setengah, saya cuma mau makan ini, mau olahraga ini, nggak bisa. Semuanya dilakuin oke, supaya jadi hasilnya semuanya ya. maksimal. Ya, Oke, nanti otomatis ya dok, perut buncitnya bisa otomatis. otomatis ya. Betul, Jadi tapi butuh waktu tadi disiplinan ya dok ya, betul, betul. nggak bisa instan gitu ya. Oke, dari Mbak Siska Widiawati, izin bertanya dok, kalau habis makan selalu pengennya langsung BAB dok. Kenapa ya dok? Dan apakah ada masalah dok di tubuh gitu ya? Ada yang salahkah gitu dok? Ya, biasanya mesti dievaluasi dulu itu BAB-nya diare nggak. Kalau nggak Oke, diare atau apa, nah ada memang beberapa orang yang istilahnya metabolisme lebih cepat. Ya, oh, asal dia dicek secara keseluruhan nggak ada kendala di organ-organnya, sebenarnya memang ada beberapa orang memang cenderung demikian, nggak apa-apa sih. nggak masalah ya dok selama Nanti tadi ya tidak ada diare ya. baiknya juga nanti dicek ya, gitu ya. Kalau memang Baik. ada waktu dicek dulu. Oke, kalau sesering apa ya dok? Kalau memang sangat sering gitu juga Betul, berbahaya mungkin ya dok ya. betul. Baik, pertanyaan terakhir di chat dari
Cecilia Abigail, Dok, dari Mbak Sisil. Siang, Dok, bagaimana cara menghitung kebutuhan kalori? Tadi kan kayaknya teori ya, Dok, tapi Ya. kita kalau menghitung sendiri gimana? Dan jika BMI tubuh sudah di angka 18,5, BMI-nya kecil nih, Mbak Sisil nih, jadi 18,5. Apakah metode IF tidak efek mengurangi berat badan ini? Terima kasih, Dokter. Nah, kalau Mbak Sisil tadi kebalik. Kalau yang lain-lain kan misalnya tadi mau nurunin berat badan. Ini kalau udah 18,5 sebenarnya udah batas bawah. Takutnya kalau diturunin lagi nanti jadi cenderung kurus. Itu nomor satu. Terus nomor dua, kalau kita mau tahu sebenarnya kalori berapa untuk masing-masing orang itu beda-beda. Tadi tergantung dari usia, tinggi badan, berat badan, aktivitas fisik dia gimana gitu loh. Jadi memang tiap orang ini nggak sama, Mbak Rere. Jadi personalize. Jadi nggak bisa kita seragamin sebenarnya. Berbeda ya, Dok, saya dengan Berbeda. Mbak Sisil bisa jadi berbeda gitu, meskipun Betul, beratnya betul, sama gitu ya. betul. Ya, Baik, bisa berkonsultasi mungkin ya dengan dokter gitu ya. betul. Oke, Dok, boleh tahu, Dok, ada pantangan nggak sih, Dok, misalnya sayur atau buah yang pantang untuk kita menjalani pola diet ini, Dok? Kalau sayur sama buah bukan dalam hari itu ya. Jadi kita sebenarnya pilih tadi ingat jenis. Kalau kita pilih jenis kayak terutama 3 misalnya karbonya kompleks, proteinnya jenis yang baik, lemaknya jenis yang baik, sayur dan buah ya kita pilih mungkin jangan yang sampai terlalu manis. Kayak buah-buahan sekarang lagi zaman duren misalnya lagi ini ya kita kurangin yang model-model gitu ya. Tapi yang lain-lain sebenarnya nggak terlalu problem kalau sayuran sama buah selama fungsi kayak asam urat dan lain-lain normal. Ya, jadi nggak terlalu berpantang, tapi lebih yang dikurangin yang bermanis-manis tadi ya, Dok ya, nggak terlalu Manis-manis, betul, berminyak, dan berminyak. garam tinggi itu kan dikurangin. Tadi kan gula, garam, sama minyak kita batasin. Tadi tidak disebut tepung, Dok. Apakah tepung juga berpengaruh ya, Dok? Ya, jadi tepung kalau kita yang khususnya yang pada saat mau nurunin berat badan juga, tepung itu salah satu yang paling gampang, misalnya kalau kelebihan itu disimpan dalam bentuk lemak nanti di badan kita. Gitu. Oke. Makanya itu yang biasanya kita agak batasin. Jadi kita pilih kalau mau yang jenisnya tepung, tadi gandum. Kayak roti tadi gandum. Gitu. Oke. Baik, thank you, Dokter. Nah, Dokter, ini udah banyak sekali penanyanya. Boleh dipilih 5, Dok, yang nanti akan diberikan dari dokter. Apakah bisa melihat chatnya? Atau dari yang tadi 2 penanya dapat semua kah, Dok? Yang 2 Boleh, penanya 2 penanya tadi tadi ya. langsung ya? Itu ya. 2. Berarti tinggal pilih 3 ya, Dok? Ya, tinggal pilih 3 ya. Nanti dari Mbak Yuna kali ya, dibantu dipilihin ya? Boleh, Mbak Rere? Oke, boleh. Kalau gitu nanti saya chat dengan Mbak Yuna aja. Boleh begitu, Dokter? Ya, dibantu dipilih ya. Baik. Baik, Dokter. Terima Ya. kasih ya, Dok, sudah Terima kasih, menjawab Mbak Rere. semua Ya. pertanyaan dari kami. Bahkan kita sudah lebih sampai setengah jam karena sangat antusias nih ketemu langsung dengan pakarnya, dengan Dokter Roni gitu ya. Terima kasih juga, dan saatnya kita mulai ya resolusi hidup sehat seperti yang tadi dokter sampaikan. Betul. Perlu kita motivasinya harus ditingkatkan, disiplin dan juga sabar. Dan Betul. nanti juga silahkan nanti bagi yang mendapatkan voucher bisa dimanfaatkan untuk ke Jatinegara gitu ya. Rumah Sakit Betul. Premier Jatinegara, bertemu langsung lebih intens lagi dengan Dokter Roni. Nah, sebelum kita tutup ya, teman-teman, ini ada evaluasi efektivitas untuk webinar hari ini. Silakan di-scan, silakan diisi untuk disampaikan kepada kami. Kira-kira topik-topik apa lagi sih yang menarik, yang pengen dibawakan gitu. Nanti kami akan mencoba mencarikan expertnya, siapa yang akan menjadi pembicara untuk SG Webinar Series berikutnya ya. Silakan di-scan. Dan saya juga ingin sampaikan bahwa nanti ke depannya kita juga ada refreshment dari untuk perhitungan PPh 21 ya, untuk tanggalnya ada di layar, mungkin bisa next Mbak. Ayo, oke. Penghasilan pajak PPh 21 bagi karyawan tanggal 28 Maret ya, silakan nanti akan ditunggu aja email dari kami, silakan, atau kalau mau di-scan juga sudah boleh gitu ya, nanti akan di-blast oleh tim kami. Silakan untuk mendaftar karena ini penting untuk penghasilan kita bersama ya, teman-teman Soho People ya. Jadi silakan kalau ada yang bertanya langsung dengan Ibu Pince, nanti akan menjelaskan secara detailnya. Baik teman-teman semuanya, rekan-rekan Soho People, dan juga kami mengucapkan terima kasih untuk Mbak Yuna dari Rumah Sakit Premier Jatinegara dan juga Pak Fajar dari Mandirinhat yang sudah mensponsori acara hari ini sehingga bisa terlaksana dengan baik. Dan kita berikan aplaus sekali lagi untuk Dr. Roni. Thank you ya, Dok, untuk semua Terima tipsnya, kasih.
Semoga kita semua bisa sehat, langsing, dan bahagia seperti contoh Dokter Roni tadi. Jangan putus asa ya dok, kalau belum Yes. turun badan, tetap terus termotivasi semangat. gitu ya, tetap semangat terus. Ya. Baik, izin saya, Rere, izin undur diri dari SGH Webinar Series ini. Sampai bertemu kembali pada SGH Webinar Series berikutnya. Terima kasih, Terima Dokter kasih. Roni. Ya, terima kasih Sampai Mbak ketemu Reni. kembali. Ya, Terima kasih. Terima kasih Dokter terima Roni. kasih.